Pilit Yesus dong aki lau mangoloi ibarat. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, terima kasih buat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan berikan kesehatan, memelihara kehidupan kami di masa-masa sulit ini. Kami hendak bersekutu dengan firman-Mu sebelum kami mulai aktivitas kami dalam 1 minggu ini. Biarlah kuasa Roh-Mu yang memenuhi hati kami, yang tetap menjaga hati dan pikiran kami. Inilah kami Bapa, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi renungan buat kita pada hari ini untuk menghantarkan kita beraktivitas dalam 1 minggu ini, tertulis dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, dalam panggilan Allah kepada Abram dikatakan, pergilah dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, membuat namamu masyhur. Tapi sebelum kalimat itu selesai, Allah mengatakan, dan engkau akan menjadi berkat. Lalu setelah Allah mengatakan seperti itu, Allah menyuruh Abraham keluar. Dalam kitab Ibrani 11 disebutkan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Hidup kita merupakan suatu pilihan untuk mau taat dan setia pada perintah Allah. Maka perkenan Allah bagi kita akan sangat kita rasakan. Menolak perintah Allah berarti menolak kasih-Nya. Sebab di balik perintah yang Allah berikan, sesungguhnya Allah telah menyiapkan berkat yang melimpah lebih dari yang kita pikirkan. Kenyamanan hidup sering membuat kita lupa akan tugas panggilan kita sebagai umat Allah untuk melayani Tuhan yang telah lebih dahulu melayani kita melalui pengorbanannya. Abram tinggal di kota Haran, kota yang terletak di antara 2 sungai besar, yaitu sungai Efrat dan sungai Tigris, yang merupakan daerah yang subur. Abram berasal dari keluarga yang cukup kaya. Walaupun demikian Abram taat kepada Tuhan. Ia pergi sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Abram bersama istrinya dan saudara-saudaranya yang lain berangkat menuju tempat yang belum ditujukan. Tuhan membawa Abram keluar dari zona yang nyaman di kota Haran dan membawanya melalui perjalanan jauh, melintasi padang gurun dan padang rumput hingga akhirnya sampai di Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan. Sampainya di Kanaan pun ternyata negeri tersebut sudah ada penduduknya. Abram berangkat meninggalkan zona nyamannya ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan karena percaya kepada janji Tuhan bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar. Namanya menjadi termasyhur dan menjadi berkat. Abram percaya dan beriman dengan janji-janji Tuhan, menjadikannya kemudian sebagai bapa orang beriman. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita belajar dari Abram yang tidak mengeluh, tetapi hanya tunduk dan taat kepada Tuhan. Keluar dari zona nyaman merupakan ujian bagi iman kita. Apakah iman kita kepada Tuhan melebihi logika? Apakah ketaatan kita kepada Tuhan mampu mengalahkan keinginan untuk nyaman dan aman di kondisi saat ini? Karena Tuhan memiliki rencana yang indah buat kita sebagai umat tebusannya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, panggilan terhadap Abram merupakan langkah awal yang dikerjakan Tuhan untuk menggenapi maksud dan rencananya menyelamatkan umatnya. Dari Abram inilah Tuhan menghendaki munculnya suatu keluarga yang taat dan hidup benar di hadapannya. Suatu bangsa pilihan yang memiliki kehidupan yang berbeda dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya agar tetap hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan.
dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kejadian 18 ayat 19. Melalui garis keturunan Abraham hadirlah Yesus Kristus, sang juru selamat manusia. Adapun panggilan Tuhan terhadap Abraham ini tidak hanya terdiri atas berbagai janji berkat, tapi juga terdiri atas tugas dan kewajiban. Tuhan menghendaki Abraham hidup taat, berjalan menurut jalan-jalannya, agar ia memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Ketika Tuhan berjanji bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar, sekalipun realisasi dari janji tersebut nampak mustahil secara akal manusia, Abraham tetap percaya Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Janji Tuhan pun digenapinya. Bahkan berkat-Nya bukan hanya berlaku bagi keturunan Abraham secara lahiriah saja, namun juga bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dari hal inilah kita mempelajari hal penting bahwa suatu ketaatan berbuah berkat. Berkat bagi hidup manusia tentu didapat hanya dari sebuah ketaatan kepada Allah. Hanya hal inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tetap berusaha dan berjuang untuk taat dan setia hanya kepada Allah dalam situasi sulit apapun. Mari kita tetap berjalan pada aturan-aturan yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Kita semua tentu sudah banyak melewati hal-hal ini dalam hidup kita, dan tentu banyak sekali berkat juga kita rasakan sampai detik ini melalui keluarga besar yang kita miliki. Tetaplah kita setia untuk menyatakan ya untuk Tuhan dan tidak untuk si penyesat yaitu iblis, agar hidup kita sampai kapanpun Tuhan berkenan dapat kita akhiri dengan baik, finishing well. Kiranya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan dan tentu juga di hadapan sesama, karena berkat ketaatan kita kepada Allah selayaknya juga dirasakan bagi orang-orang di sekitar, agar mereka juga melihat melalui teladan hidup Abraham, melalui teladan hidup kita, semua orang sama-sama berjuang untuk taat setia kepada Allah yang memiliki kehidupan ini. Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya akan mampukan kita menaati firman-Nya. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau telah menjanjikan berkat buat kami, dan Tuhan, kami telah terima itu Tuhan. Berkat rohani melalui Yesus Kristus yang kami imani sebagai juru selamat. Tuhan telah mengaruniakan kepada orang-orang percaya yang taat kepada Tuhan memperoleh kehidupan yang kekal mahkota kehidupan. Tentu dalam kehidupan kami banyak tantangan menguji kesetiaan kami, ketaatan kami kepada Tuhan. Mampukan kami untuk selalu taat kepada Tuhan. Mampukan kami untuk selalu setia kepada Tuhan sekalipun di masa-masa sulit. Banyak hal yang kami hadapi Tuhan, dan juga berkat-berkat Tuhan bukan hanya berkat rohani, tetapi juga berkat jasmani. Karena Tuhan selalu bersama-sama kami menghadapi apapun dalam kehidupan kami, agar kami setia kepada-Mu ya Bapa. Berkati jemaat Tuhan, apapun yang mereka hadapi pada saat ini, biarlah iman mereka teguh dan taat kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian, tapi Engkau menuntun kami sekalipun itu masa sulit. Engkau berikan kami kesehatan ya Tuhan, menjauhkan kami dari mara bahaya, menjauhkan kami dari segala penyakit. Inilah kami Tuhan, Engkau memberkati kami, memberkati jemaat-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati.